meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru, bikin kamu gak gampang capek dan lebih kuat staminanya. 2. Membantu menjaga berat badan, bakar kalori, bentuk otot, dan ngurangin lemak. 3. Memperkuat otot dan tulang, apalagi kalau kamu latihan kekuatan kayak angkat beban atau body weight workout. 4. Meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan, bermanfaat juga untuk mencegah cedera, terutama saat usia makin bertambah. 5. Menjaga sistem imun tetap optimal, bikin kamu gak gampang sakit. Mental dan emosional. 1. Mengurangi stres, cemas, dan depresi. Karena olahraga bantu tubuh melepas hormon endorfin, hormon bahagia. Meningkatkan kualitas tidur, jadi lebih gampang tidur dan bangun lebih segar. 3. Bikin mood lebih stabil dan percaya diri naik. Apalagi kalau udah lihat hasil dari konsistensi olahraga. Jangka panjang. Menurunkan risiko penyakit kronis kayak diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, bahkan kanker tertentu. Bantu menjaga fungsi otak tetap tajam di usia tua. Bisa cegah pikun dan gangguan kognitif. Kalau kamu mau, aku juga bisa bantu buatin jadwal olahraga ringan buat pemula atau sesuai tujuan kamu. Cara mengurangi stres, cemas, dan depresi itu bisa dilakukan dari berbagai sisi, Leo, fisik, mental, sampai gaya hidup. Ini aku buatin daftar yang gampang dicerna dan bisa langsung kamu coba. 1. Olahraga teratur. Ini cara paling natural dan efektif. Kenapa? Saat olahraga, tubuh ngeluarin endorfin, hormon bahagia. Coba jalan cepat 30 menit, yoga, berenang, atau lari kecil. Lakuin 3-5 seminggu, pasti kerasa bedanya. 2. Latihan pernafasan dan meditasi, bantu tenangin sistem saraf yang lagi overthinking. Coba tarik napas dalam 4 detik, tahan 4 detik, buang perlahan 4 detik. Atau pakai app kayak Headspace, Calm, atau Insight Timer. Luapin pikiran lewat tulisan, bebasin isi kepala, bisa juga tulis hal-hal kecil yang kamu syukuri tiap hari. Kurangi stimulasi negatif, kurangi kopi berlebihan, begadang, doom scrolling medsos, ganti dengan hal lebih mindful kayak baca buku, dengar musik tenang, atau ngobrol sama orang terdekat. Timing jangan isolasi diri. Walaupun lagi ngerasa pengen sendiri, tetap jaga koneksi sosial. Ngobrol sama teman, keluarga, atau ikut komunitas bisa bantu ngurangin beban mental. Kena sinar matahari NA alam minimal 10-15 menit tiap pagi. Alam bisa jadi terapi alami, entah itu jalan di taman atau sekadar duduk santai lihat pepohonan. 7. Konsultasi profesional. Kalau rasa cemas atau sedih udah mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu buat ngobrol psikolog, psikiater. Nggak ada yang salah dengan minta bantuan. Itu justru bentuk keberanian. Kualitas tidur yang bagus bisa bantu kamu lebih fokus, mood stabil, dan badan terasa segar. Kalau kamu pengen ningkatin kualitas tidur nih, beberapa cara efektif yang bisa kamu coba. Kian buat jadwal tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama, tiap hari, bahkan saat weekend. Tubuh kamu bakal terbiasa dan ngatur ritme sirkadian lebih baik. 2. Jauhkan gadget sebelum tidur. Blue light dari HP dan laptop bisa ganggu produksi melatonin, hormon tidur. Matikan layar minimal 30-60 menit sebelum tidur. Ganti dengan baca buku, dengar musik tenang, atau meditasi ringan. 3. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Suhu ruangan sejuk, sekitar 18-22 derajat. Lampu redup atau matikan total. Gunakan aromaterapi, lavender, chamomile kalau suka. Hindari kafein dan makanan berat di malam hari. Jangan minum kopi kafein 6 jam sebelum tidur. Hindari makan besar dekat waktu tidur, apalagi makanan pedas atau tinggi gula. 5. Lakukan rutinitas relaksasi. Ciptakan ritual sebelum tidur yang bikin tenang. Mandi air hangat, stretching ringan, journaling, latihan pernapasan. 6. Olahraga rutin di siang hari bantu tubuh lelah secara natural dan tidur lebih nyenyak. Tapi jangan olahraga berat dekat waktu tidur, karena bisa bikin kamu malah lebih segar. Kena cahaya matahari di pagi hari. Bantu atur jam biologis tubuh. Coba jemur diri 15-30 menit pas pagi, sambil jalan-jalan ringan juga oke. Menjauhkan gadget sebelum tidur itu sebenarnya bisa bawa perubahan besar buat kualitas tidur kamu. Nih manfaatnya dijabarin satu-satu. Membantu produksi melatonin. Cahaya biru blue light di layar HP, laptop, atau TV bisa menghambat produksi melatonin, hormon alami yang bikin kamu ngantuk. Tanpa cahaya biru, tubuh lebih cepat ngeh kalau udah waktunya tidur. Bikin otak lebih tenang.
scroll medsos atau nonton video bisa bikin otak terus aktif, bahkan overthinking. Menjauh dari gadget, bantu meredam stimulasi berlebih biar otak bisa masuk ke mode istirahat. 3. Mengurangi kebiasaan begadang. Main HP bisa bikin kamu ke-distract dan nunda tidur. 5 menit scroll TikTok, tahu-tahu jam. Jauhkan gadget, tidur lebih awal, bangun lebih segar. 4. Mengurangi stres dan kecemasan. Konten di internet bisa memicu stres, FOMO, atau kecemasan, berita buruk, drama medsos, dan lain. Dengan stop akses itu sebelum tidur, pikiran jadi lebih damai. 5. Bantu tidur lebih dalam. Tidur tanpa gangguan notifikasi atau cahaya layar bikin fase tidur jadi lebih stabil dan dalam. Yang penting banget buat pemulihan fisik dan mental. Tips praktis, gunakan fitur night shift atau blue light filter kalau masih harus pakai HP. Digital curfew, stop semua layar minimal 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan aktivitas santai kayak journaling, dengerin musik kalem, atau baca buku fisik. Kalau pikiran lagi sumpek, overthinking, atau susah fokus, coba beberapa cara ini buat nenangin otak secara alami. Latihan pernapasan, cara tercepat dan paling ampuh buat nenangin sistem saraf. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang napas 6-8 detik, ulangi 5-10 kali. Bisa dilakukan sambil duduk atau tiduran. Tulis jurnal atau brain dump. Tuang semua isi kepala ke kertas tanpa sensor. Bebasin pikiran dari beban pikiran atau hal yang bikin overthinking. Jauh dari gadget dan notifikasi. Otak perlu jeda dari semua stimulasi visual audio. Coba minimal 30-60 menit tanpa HP, laptop, apalagi sebelum tidur. 4. Dengarkan musik tenang atau suara alam. Musik instrumental, lo-fi, atau suara hujan burung bisa bantu relaksasi otak. Bisa juga coba binaural beats untuk relaksasi mendalam. 5. Fokus ke saat ini. Seringnya otak gelisah karena mikirin masa lalu, masa depan. Latih kesadaran penuh. Sadari napas, rasakan sensasi tubuh, lihat sekitar tanpa menilai. 6. Lakukan rutinitas yang menenangkannya, mandi air hangat, minum teh herbal, chamomile, peppermint, stretching ringan, atau yoga santai. Habiskan waktu di alam, jalan kaki di taman, duduk di bawah sinar matahari, atau dengar suara burung, semuanya menenangkan otak secara natural. 4. Cerita ke orang terdekat. Kadang cukup dengan cerita otak bisa lebih lega. Pilih orang yang bisa dengerin tanpa menghakimi, atau tulis ke aku juga boleh banget. Habiskan waktu di alam tuh kayak semacam charging ulang buat tubuh dan pikiran. Gak harus naik gunung, jalan di taman aja udah punya segudang manfaat. Ini dia 1. Menurunkan stres dan kecemasan. Alam bikin tubuh lebih rileks, turunin kadar kortisol, hormon stres. Bahkan cuma lihat pohon atau dengar suara burung aja udah bisa bikin efek menenangkan. 2. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Alam bantu riset otak yang capek dari info berlebihan hal kerja tugas. Studi bilang jalan di alam bisa tingkatin fokus dan ingatan kerja sampai 20%. Pergi bikin mood lebih stabil. Waktu di alam tingkatkan hormon bahagia kayak dopamin dan serotonin. Efeknya mirip kayak meditasi ringan tapi sambil jalan-jalan. Baik untuk kesehatan jantung. Aktivitas fisik ringan di alam, jalan santai, hiking, bersepeda, bantu jantung lebih sehat, ditambah udara segar, jadi bonus besar buat sistem pernapasan juga. 5. Meningkatkan kualitas tidur. Kena sinar matahari pagi bantu atur jam biologis, ritme circadian, bikin tidur lebih teratur dan nyenyak. 6. Bikin lebih mindful. Alam ngajarin kita buat hidup pelan-pelan, dengar angin, lihat awan, hirup aroma daun. Ngebantu hadir di saat ini, bukan terjebak mikirin masa lalu, masa depan. Ngerasa lebih energik dan kreatif. Setelah jalan-jalan di alam, banyak orang ngerasa lebih segar dan ide-ide pun ngalir lancar. Alam kayak buka tap baru buat otak. Tips sederhana, coba jalan kaki 15-30 menit di taman atau sekitar kompleks tiap pagi sore. Matikan HP, fokus ke suasana, atau duduk aja sambil perhatiin langit dan hembusan angin. Meningkatkan fokus dan konsentrasi bisa dilatih kok, dan hasilnya bakal kerasa banget buat belajar, kerja, atau hal apapun yang butuh perhatian penuh. Ini caranya. Di saat latih, deep work. Atur waktu kerja, belajar dalam blok fokus, misalnya kerja. 5 menit istirahat atau 45-60 menit fokus, 10-15 menit break. Jauhkan HP atau aktifkan mode Do Not Disturb.
Pakai app, bantu kayak Forest Focus To Do atau Cold Turkey. 2. Mulai hari dengan rutinitas yang jelas. Bikin otak kamu nggak perlu bingung mulai dari mana. Contoh bangun, olahraga ringan, sarapan, to-do list, fokus kerja. 3. Makan dan minum yang bantu otak fokus. Makanan tinggi omega 3, ikan, kacang-kacangan. Minum air cukup, dehidrasi, otak lemot. Bisa juga coba teh hijau atau dark chocolate boost alami, jangan berlebihan. Latihan mindfulness. Fokus ke napas atau sensasi tubuh. Bantu melatih perhatian. Cuma 10 menit sehari udah cukup. Aplikasi kayak Headspace atau Insight Timer bisa bantu. 5. Luangin waktu di alam. Seperti yang kita bahas tadi, jalan di alam bantu refresh otak. Efeknya bisa bikin konsentrasi balik lagi dengan lebih jernih. 6. Satu tugas sekali waktu. Multitasking, fokus bayar, pilih satu tugas penting, selesaikan, baru lanjut ke yang lain. 7. Kurangi distraksi digital, nonaktifin notifikasi yang gak penting. Atur jadwal buka media sosial, misalnya cuma 2-3x sehari. Bersihin workspace biar visual juga gak ramai. Tidur yang cukup berkualitas, tidur kurang konsentrasi drop, gampang lantur. Usahakan 7-8 jam per malam, plus tidur siang singkat, power nap 15-20 menit, kalau perlu. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatin rutinitas harian anti mager buat melatih fokus. Kamu biasanya paling susah fokus pas ngelakuin apa nih? Belajar, kerja, atau hal lain? Wah, ini topik krusial banget, Leo. Tidur yang cukup dan berkualitas itu kayak upgrade sistem buat tubuh dan pikiran. Bukan cuma soal nggak ngantuk, tapi efeknya tuh luas banget. Nih manfaat utamanya. 1. Meningkatkan fungsi otak dan konsentrasi. Tidur bantu konsolidasi memori, jadi info yang kamu pelajari siang harinya bisa disimpan dengan baik. Otak juga jadi lebih tajam buat mikir, fokus, dan ambil keputusan. Menstabilkan mood dan emosi. Kurang tidur bikin kamu lebih mudah marah, cemas, bahkan sedih. Tidur cukup, lebih sabar, tenang, dan happy. 3. Memperkuat sistem imun. Saat tidur, tubuh produksi sel-sel imun dan hormon pemulihan. Bantu kamu gak gampang sakit dan cepat pulih kalau lagi flu atau kecapekan. 4. Menjaga kesehatan jangka panjang. Kurang tidur terus-terusan bisa ningkatin risiko penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas. Bantu pemulihan fisik. Tidur, waktu utama tubuh memperbaiki otot dan jaringan. Makanya penting banget kalau kamu rutin olahraga biar recovery optimal. Menjaga nafsu makan and berat badan. Kurang tidur ngacauin hormon lapar, ghrelin leptin. Akibatnya jadi lebih gampang lapar and craving makanan manis like junk food. Kulit lebih sehat dan cerah. Tidur cukup bantu produksi kolagen and regenerasi sel kulit. Makanya sering dibilang 8. Energi produktivitas lebih tinggi. Bangun dalam kondisi segar, bikin kamu lebih semangat dan gak gampang mager. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatin sleep routine checklist, biar kamu bisa mulai tidur lebih teratur dan nyenyak. Kamu biasanya tidur jam berapa dan bangun jam berapa sekarang? Menjaga kesehatan jangka panjang itu penting banget, Leo. Gak hanya buat sekarang, tapi juga buat masa depan yang lebih sehat dan penuh energi. Ada banyak cara yang bisa kamu coba untuk menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Dan semuanya bisa jadi kebiasaan yang mudah dipraktikin. Ini berapa tipsnya? Jenis, cobalah untuk menggabungkan olahraga kardiovaskular, lari, bersepeda, berenang, dan latihan kekuatan, angkat beban, yoga, pilates. Frekuensi idealnya 150 menit olahraga moderat atau 20 menit intensif per minggu. Jangan lupa latih kekuatan 2 kali seminggu manfaat, menjaga jantung, paru-paru berisi, otot, dan metabolisme tubuh. 2. Pola makan sehat dan bergizi, perbanyak sayuran, buah, biji-bijian, dan sumber protein sehat. Ikan, kacang-kacangan, tempe. Hindari makanan olahan lebihan, lemak trans, dan gula berlebih. Coba diet Mediterania atau plant-based untuk kesehatan jangka panjang. Manfaat: menjaga berat badan, menurunkan risiko diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Target sekitar 2-3 liter air sehari tergantung aktivitas dan kondisi tubuh. Manfaat: membantu metabolisme tubuh, menjaga kulit sehat, dan mendukung sistem pencernaan. 4. Jaga kesehatan mental dan emosional. Kelola stres dengan meditasi, yoga, atau aktivitas yang menenangkan.
Luangkan waktu untuk bersosialisasi karena hubungan sosial yang baik punya dampak positif pada kesehatan mental. Konsultasi dengan profesional merasa tertekan atau cemas berlebihan. Manfaat kesehatan mental yang baik mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. 5. Tidur yang cukup dan berkualitas. Durasi usahakan tidur 7-8 jam per malam. Manfaat, pemulihan tubuh dan otak, memperkuat sistem imun, serta meningkatkan konsentrasi dan mood. 6. Dari kebiasaan buruk. Merokok dan alkohol, jangan merokok, dan jika minum alkohol, batasi. Manfaat, mengurangi risiko penyakit jantung, kanker, dan kerusakan organ lainnya. 7. Cek kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan rutin. Cek darah, tekanan darah, kolesterol, dan screening untuk kanker tentu bisa membantu deteksi dini. Vaksinasi, pastikan vaksinasi kamu terupdate untuk mencegah penyakit. Manfaat, deteksi dini penyakit lebih mudah diobati dan memberi kualitas hidup yang lebih baik. 8. Jaga berat badan di angka sehat antara 15-24 menit dan dapat mengurangi risiko berbagai penyakit kronis. Cara, kombinasi antara pola makan sehat dan olahraga rutin. 9. Sinar matahari dan udara segar. Sinar matahari pagi membantu produksi vitamin D yang penting buat kesehatan tulang dan imun tubuh. Manfaat, membantu tidur lebih nyenyak dan meningkatkan mood. Yang 10. Kelola waktu dan prioritas. Manfaat mengatur waktu dengan bijak antara kerja, istirahat, dan hobi bisa mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Menjaga berat badan ideal itu bukan soal penampilan doang, lebih ke soal kesehatan jangka panjang yang solid banget. Ini manfaat utamanya, biar makin semangat jaga pola hidup. 1. Menurunkan risiko penyakit jantung. Berat badan ideal bantu jaga tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah tetap stabil. Kurang lemak berlebih, jantung bisa kerja lebih ringan. 2. Mencegah diabetes tipe 2V. Lemak berlebih, terutama di perut, bikin tubuh lebih resisten terhadap insulin. Dengan berat badan ideal, sensitivitas insulin meningkat, gula darah lebih stabil. 3. Menjaga kesehatan sendi dan tulang. Berat badan berlebih bikin beban ekstra ke sendi, terutama lutut dan punggung. Berat badan ideal lebih ringan buat tubuh menopang diri. 4. Meningkatkan kualitas tidur. Berat badan sehat bisa bantu mencegah sleep apnea, gangguan napas saat tidur, yang sering dialami saat kelebihan berat. 5. Meningkatkan energi and mood. Berat badan ideal bikin tubuh lebih efisien dalam mengelola energi. Aktivitas fisik jadi lebih ringan, dan kamu cenderung merasa lebih segar dan percaya diri. 6. Mengurangi risiko kanker tentu. Studi menunjukkan obesitas bisa meningkatkan risiko beberapa jenis kanker. Payudara, usus besar, rahim. Menjaga berat badan sehat menurunkan risiko itu secara signifikan. Diet aktif, gak gampang ngos-ngosan, lincah pas olahraga, dan gerak sehari-hari jadi lebih enteng. 8. Menjaga kesehatan mental. Berat badan yang stabil sering dikaitkan dengan kepercayaan diri yang lebih baik, mood lebih stabil, dan tingkat stres lebih rendah. Bonus, berat badan ideal iwa keseimbangan gaya hidup. Artinya, kamu punya kebiasaan sehat secara menyeluruh, makan teratur, cukup olahraga, tidur cukup, dan mampu kelola stres. Semuanya saling mendukung.